teman-teman harus ingat bahwa itu adalah perairan internasional, bukan perairan Israel. Karena Israel tidak punya tanah. Mereka adalah penjajah yang tidak punya tanah dan tidak punya rakyat. Jadi syarat suatu negara adalah pemerintahan, rakyat, dan tanah. Tidak ada tanah Israel, tidak ada rakyat Israel. Aduh, Mbak Wanda ini nol pengetahuan akan sejarah. Makanya sering nebar informasi yang salah. Saya tidak ada masalah dengan misi kemanusiaan, bagus. Tapi juga jangan ahistoris dan nebar disinformasi yang tidak mendidik, Mbak. Kita belajar sejarah dulu ya, Mbak. Mbak Wanda bilang Israel tidak punya tanah. Padahal faktanya baik Arab Palestina maupun Yahudi Israel dulu sama-sama tidak punya tanah di situ, Mbak. Karena dari dulu tidak pernah ada negara Palestina dan tidak pernah ada bangsa Palestina. Dulu cuma ada satu negara di situ, yakni Ottoman Turki. Palestina itu cuma provinsi dari Ottoman Turki, Mbak. Lalu Ottoman Turki serahkan provinsi Palestina ke Inggris. Lalu Inggris sebagai pemilik baru dari provinsi Palestina kerjasama dengan PBB untuk mendirikan negara Israel dan Palestina di atas tanah bekas milik Ottoman itu. Jadi negara Israel berdiri sah di atas tanah bekas punya Ottoman, ada pemerintah sah, ada rakyat, ada tanah sah. Saya bukan lagi bela Israel di sini, tapi aktivis Palestina ini sering nebar disinformasi yang menurut saya cuma akan menghasut kebencian. Untuk apa? Bukankah kita semua ingin ada damai antara Israel dan Palestina? Kalau pengen damai ya harus dimulai dengan jangan menghasut permusuhan terus, Mbak. Itulah pentingnya ngopi dulu sebelum konferensi pers, Mbak. Supaya jawaban ke wartawan nggak ngawur dan nggak ngalor ngidul. Kamu masih ngopi di Starbucks? Di balik cangkir yang nampaknya hangat dan Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Dan itu dia teman-temannya, bagaimana seorang Wanda ya yang menyampaikan kepada dunia ya, yang menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya dia ini tidak mempunyai pengetahuan apa-apa ya, sejarah pun teman-temannya dia tidak mengerti. Dia katakan bahwa Israel itu tidak punya tanah, Israel itu tidak punya rakyat. Nah, ini ngeri sekali teman-teman ya. Jadi memang benar saja apa yang disampaikan oleh seorang Mas Permadi Arya di akun Instagramnya ini dengan postingannya kali ini teman-temannya, bahwa mereka ini suka menebar ya yang namanya kebencian seperti begitu teman-temannya. Di lain sisi ya kan mereka ya katanya nih teman-temannya, mereka peduli kemanusiaan. Ya, mereka peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza ya, di Palestina. Karena kenapa? Ya karena mereka mengalami serangan yang luar biasa dari Israel seperti begitu. Tetapi di lain sisi mereka juga menyampaikan hal-hal yang tidak benar ya, menyampaikan kebohongan teman-temannya. Ada hal yang ingin disampaikan tetapi itu menguntungkan hanya bagi mereka saja yang menyampaikan berita itu. Ya kenapa saya bilang begitu? Karena memang ya kita selalu melihat bahwa katanya peduli kemanusiaan, open donasi dan sebagainya. Tetapi biasanya nih teman-teman ya, yang kita dengarkan itu bahwa nggak semua donasi yang dikumpulkan itu sampai kepada saudara-saudara kita ya, rakyat ya yang ada di jalur Gaza teman-teman. Itu yang kita dapatkan berita. Jadi ya mereka menyampaikan berita itu agar seakan-akan orang perhatian ya, peduli kemanusiaan terhadap saudara kita yang ada di Gaza, sehingga ya saudara-saudara kita yang tadinya peduli, empati, memberikan donasinya melalui kawan-kawan ini teman-teman, melalui Wanda dan melalui teman-temannya yang lain seperti siapa tuh, si Hasan JR dan sebagainya itu. Tetapi pada kenyataannya semua donasi itu, maksud saya, tidak sampai langsung kepada rakyat. Itu hanya justru dinikmati oleh milisi Hamas, kelompok ini. Dan jelas bahwa justru kelompok inilah yang melakukan ulah sehingga ya tentara Israel pun melakukan serangan. Kita kan masih ingat bagaimana di tanggal 7 Oktober 2023 serangan yang luar biasa dilakukan oleh kelompok milisi Hamas ini teman-teman ya. Ya serangan mendadak gitu ya mereka lakukan, dan banyak korban berjatuhan pada saat itu ya, rakyat Israel ya kan. Dan ketika Israel marah dengan apa yang mereka lakukan itu dan melakukan serangan balik ya,
Nah, sekarang mereka jadi mewek. Kenapa? Karena ya memang Israel kita harus akui bahwa serangan mereka itu lebih besar daripada serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas. Apa yang terjadi? Lebih banyak korban berjatuhan, ya, rakyat masyarakat yang ada di jalur Gaza itu berjatuhan menjadi korban serangan yang dilakukan oleh Israel, teman-teman ya. Tapi bukan berarti waktu itu juga Israel tidak memberikan peringatan, ya. Sebelum mereka melakukan serangan pun mereka juga menyampaikan agar rakyat yang ada di situ yang memang bukan kelompok milisi Hamas untuk keluar dari wilayah yang menjadi target daripada serangan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi sebenarnya rakyat yang ada di jalur Gaza ini pun mereka mau keluar walaupun terpaksa sebenarnya, tapi mereka tetap mau keluar, ya, dengan tujuan agar mereka tidak mengalami serangan dari tentara Israel. Tetapi kelompok milisi Hamas pun, ya kan, tidak mengizinkan mereka untuk keluar, teman-teman ya. Ya, dengan tujuan apa? Biar nanti ketika rakyat ini yang menjadi korban, dan mereka mengatakan bahwa Israel ini paling kejam sekali. Rakyat biasa pun harus diserang dan menjadi korban oleh karena serangan yang mereka lakukan. Padahal tujuan serangan yang dilakukan oleh Israel itu adalah untuk menyerang daripada kelompok milisi Hamas ini, ya kan? Nah, itulah yang selama ini kita lihat bahwa memang berita-berita yang tidak benar itu yang selalu disampaikan, yang selalu diberitakan, yang selalu disebarkan oleh saudara-saudara kita yang katanya memiliki peduli kemanusiaan terhadap saudara kita yang ada di jalur Gaza, ya. Nah, teman-teman, bagaimana kira-kira pendapat atau komentar dari Bapak-Bapak sudah semua soal postingan atau video yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya ini? Saya akan coba bacakan kembali ya. Ini caption dari Mas Permadi Arya. Mbak Wanda Hamidah ini nol pengetahuan akan sejarah, makanya sering menyebar informasi salah ya. Saya tidak masalah dengan misi kemanusiaan, tapi juga jangan ahistoris, menebar disinformasi yang tidak mendidik ya. Betul sekali teman-teman ya. Bukankah kita semua ingin ada damai antara Israel dan Palestina? Kalau pengen damai harus dimulai dengan jangan menghasut permusuhan terus. Betul sekali. Yuk kita belajar sejarah dulu. Maaf kalau bagian akhir video bikin ngakak ya. Oke, nah kita sudah lihat ya teman-temannya bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Ya, tentu kita menginginkan ya bahwa memang yang kita rindukan itu ada perdamaian antara Israel dan Palestina. Sebenarnya kalau boleh saya katakan ini berulang kali bahwa yang bermasalah itu bukan Palestina secara umum, hanya kelompok milisi Hamas. Karena juga disampaikan oleh kepala pemerintahan ya daripada Palestina bahwa Hamas itu tidak memiliki rakyat Palestina secara umum. Ya, jadi ya tapi nggak apalah. Ya, istilahnya bahwa perdamaian itulah yang kita inginkan, itulah yang kita rindukan terjadi antara kedua belah pihak saudara kita yang ada di Palestina dengan yang di Israel. Nah teman-teman, kita akan coba melihat dulu ada komentar dari Charles ya. Harus dipahami Om bahwa nalar itu bawaan orok. Waduh, kasihan juga ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Budiman Sianturi, tong kosong nyaring bunyinya. Ya biasanya memang seperti begitu ya. Suaranya besar, suaranya gede tapi isi nol. Ada dari si Gale-Gale, saya isi yes, nol besar. Sama ya, kita memang nol besar untuk menilai seorang si Wanda ini teman-teman ya. Ada komentar dari Devina Imanda, duh baru kemarin muji karena dia turun langsung ke sana. Ada aja mislednya orang yang ya itulah teman-teman ya. Mereka ini kan udah biasa melakukan hal yang seperti begitu. Jadi sebenarnya kita udah enggak aneh lagi kalau misalnya mereka seringkali mengeluarkan informasi yang seperti begitu. Ada komentar dari Irman June Musik ya. Si Wanda ini jadi nge-spill sendiri ya kekosongan otaknya. By the way endingnya gong banget. Betul sekali. Ya memang nggak punya. Ya dia menyampaikan yang tidak benar ya, hoax teman-teman.
Ada komentar dari Leni Hua ya, coba berjuang sebegininya buat rakyat Indonesia ya. Nah, betul sekali. Itu yang saya tunggu-tunggu teman-teman, dan memang kita sering kali menyampaikan hal ini. Kenapa kita ya memperhatikan, mempunyai rasa peduli kemanusiaan terhadap saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di jalur Gaza, ya kan? Sedangkan kita membiarkan saudara-saudara kita yang sebenarnya butuh bantuan kita, yang ada di samping kita, yang ada di negara kita, yang ada di bangsa kita sendiri. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kira-kira bisa nggak seperti kita mempunyai misi kemanusiaan terhadap saudara kita yang ada di Gaza, yang jauh banget di sana, ya, dengan saudara kita sendiri yang ada di bangsa kita? Atau rasa kemanusiaan itu hanya muncul ketika yang menjadi korban itu adalah sesama muslim, lalu ketika non muslim rasa kemanusiaannya itu nol? Atau mungkin ya karena yang menjadi pelaku daripada serangan terhadap saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza itu adalah dari Israel, sehingga kita oleh karena kebutaan daripada sejarah dan selalu memusuhi Israel, dan akhirnya rasa kemanusiaan muncul. Ya, bagaimana ketika dilakukannya terhadap Iran? Nah, ini teman-temannya, jadi saya pikir dalam hal ini marilah kita membuka hati ya, bahwasanya rasa kemanusiaan itu ya selalu muncul ya kepada siapapun juga, apalagi terhadap saudara sebangsa kita sendiri. Bukan justru yang lebih memperhatikan ya saudara kita yang jauh di sana. Teman-teman, bagaimana kira-kira? Itu aja dulu untuk siang menjelang sore, itu aja dulu untuk pagi menjelang siang hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.